Siapa yang meninggal sebelum tidur tanpa menyadarinya? Siapa yang kehilangan keberkahan seluruh harinya hanya karena satu malam yang ia rusak sendiri? Jawabannya akan mengejutkanmu. Dan jika kamu menutup video ini sekarang, kamu akan terus membayar harga dari ketidaktahuan ini setiap pagi dalam hidupmu. Hari ini aku berbicara tentang sesuatu yang dilupakan kebanyakan orang. Sesuatu yang dijaga ketat oleh para pendahulu kita, lalu kita tinggalkan, hingga kita mengeluh kelelahan dan kekosongan batin, meski tidur berjam-jam. Malam, saudaraku, bukan sekedar istirahat bagi tubuh. Ia adalah pabrik tempat seorang mukmin membangun hari esoknya. Para ulama dan orang-orang berpengalaman berkata dengan kalimat yang layak diukir di dalam hati. Siapa yang menata malamnya, ia meraih siang harinya. Ini bukan kata-kata hiasan, ini adalah hukum yang dirasakan oleh siapa saja yang menerapkannya. Hal pertama sebelum meletakkan kepalamu di bantal adalah meluruskan niatmu. Jangan tidur dengan berkata dalam hati, aku tidur karena lelah saja, tapi katakanlah, aku tidur untuk memulihkan tenagaku demi beribadah kepada Allah dan melayani orang-orang yang aku cintai. Kalimat kecil ini mengubah tidurmu menjadi ibadah dan mencatatkan pahala untukmu bahkan saat kamu terlelap. Dan niat yang tulus untuk qiyamul lail, meski ternyata kamu ketiduran, tetap dicatat oleh Allah secara sempurna. Namun niat saja tidak cukup. Kamu butuh apa yang kusebut azam yang lembut. Bukan menyiksa diri, tapi katakan pada dirimu dengan tenang dan yakin, aku akan memulai dengan 2 rakaat saja. 2 rakaat ringan di penghujung malam bernilai di sisi Allah melebihi emas seisi bumi. Hal kedua yang merusak malam tanpa banyak orang sadari adalah ponsel sebelum tidur. Layar, berita, konten media sosial, semua ini memasukkan kekacauan ke dalam pikiranmu dan membuatnya bekerja saat seharusnya beristirahat. Matikan ponselmu setidaknya 20 menit sebelum tidur, dan jadikan yang terakhir kamu dengar dan ucapkan adalah zikir kepada Allah dan doa sebelum tidur. Tidur yang dimulai dengan zikir melahirkan kebangkitan yang bercahaya dan hati yang ringan yang tidak bisa kamu jelaskan dari mana asalnya. Hal ketiga, kosongkan pikiranmu sebelum tidur. Ambil selembar kertas kecil dan tuliskan 3 hal yang ingin kamu selesaikan besok. 3 saja, tidak lebih. Ketika kamu menulisnya, kamu mengeluarkannya dari kepalamu dan berkata pada pikiranmu, istirahatlah sekarang, semuanya sudah teratur. Langkah sederhana ini akan mengubah kualitas tidurmu dan mengubah paginya sejak hari pertama. Adapun tidur lebih awal, itu adalah kedisiplinan, bukan kemewahan. Siapa yang begadang tanpa alasan, lalu mengeluh kelelahan dan malas di pagi hari, ia mencuri energi harinya dengan tangannya sendiri. Tentukan waktu tidur dan patuhi. Jika kita sedang di hari-hari musim dingin, ketahuilah bahwa malamnya panjang. Para ulama salaf berkata, musim dingin adalah harta rampasan orang beriman. Ambillah harta rampasan ini sebelum musim dingin berlalu dan kamu menyesal. Dan 2 rakaat sebelum fajar, di menit-menit terakhir malam saat orang-orang terlelap, adalah bahan bakar bagi jiwa yang nilainya hanya diketahui oleh mereka yang pernah merasakannya. Berdoalah di dalamnya dengan tulus untuk apapun yang kamu inginkan, karena Allah paling dekat dengan hambanya di sepertiga malam yang terakhir. Saudaraku sekalian, aku mengundangmu hari ini dari lubuk hatiku untuk berlangganan channel Jalan Menuju Allah, karena apa yang kami hadirkan di sini bukan sekedar kata-kata yang didengar lalu dilupakan, melainkan manhaj yang diterapkan dan dijalani. Tekan tombol subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap video bisa jadi adalah video yang mengubah arah hidupmu. Ya Allah, berkahilah waktu kami, dan anugerahkanlah kepada kami qiyamul lail dan bermunajat kepadamu di waktu sahur. Ya Allah, siapa di antara kami yang sedang berduka, lapangkanlah kesedihannya. Siapa yang sedang mencari jalan, tunjukkanlah ia ke cahayamu. Mulailah malam ini saja, 2 rakaat, zikir dan niat yang tulus, dan kamu akan tahu esok paginya bahwa kamu telah memilih jalan yang benar.